Berjumpa lagi dalam ibadah anak Gereja Kristus Jawaban. Semuanya sudah siap? Ayo kita mulai. Shalom adik-adik semua, senang sekali kita bertemu dengan adik-adik di ibadah online anak hari ini. Apa kabarnya adik-adik? Tuh, Henry ngapain tuh? Henry lagi buatin adik-adik di rumah, Kak. Mereka udah siap belum ya ikut ibadah hari ini? Sepertinya sudah siap sih, Kak, karena mereka sudah ganteng dan cantik-cantik semua. Emangnya bisa Kak lihat adik-adik pakai alat itu? Bisa dong, Kak. Mau pinjam? Kita kan mau ibadah, dulu aja. Oke deh, Baru Kak. kita lihat lagi ya. Henry simpan ya. Oke. Nah, sebelum kita akan mulai puji-pujian, kita akan serukan Haleluya sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Musik. Get ready. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan
kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih
Kak Manta, adik-adik di rumah nyanyinya semangat sekali ya. Iya Kak, karena Allah kita dahsyat dan berkuasa, adik-adik yang di rumah kalau nyanyi harus semangat. Betul itu Kak. Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman. Dan adik-adik di rumah tutup mata dan lipat tangan semua ya. Kak Indri akan pimpin dalam doa. Terima kasih ya Bapak buat segala kebaikan-Mu buat hidup kami. Terima kasih buat segala yang boleh kami terima sampai saat ini. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak, ajar kami untuk selalu mendengarkan firman-Mu dan boleh melakukan firman-Mu. Jika ada kuasa yang tidak berkenan, yang tidak berasal daripada Tuhan, kami panggil nama Allah yang penuh kuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dipatahkan dan curang diusirkan pergi dalam nama Tuhan Yesus. Kami undang kuasa Romo saja di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan jalannya firman ini dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kak Indri, Kak Handi mana ya? Kak Handi yang bawa firman hari ini Kak. Iya Kak. Mana ya? Kak Handi, Kak Handi. Kak Handi. Oh, itu dia. Kak Handi. Ayo kita panggil Kak Handi. Wah, itu dia adik-adik. Hai adik-adik, shalom, apa kabarnya? Gimana kabarnya? Kak Handi hari ini menjadi pengintai adik-adik. Mengintai siapa ayo? Mengintai adik-adik yang di rumah yang lagi nonton ibadah raya sekolah minggu hari ini. Gimana kabarnya kalian semua? Pasti sehat dan luar biasa bukan? Nah, sebelum Kak Handi membawakan firman hari ini, ada baiknya kita akan melihat video tayangan berikut ini. Silahkan nonton. Tuhan berfirman kepada Musa, Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Tempat itu dinamai orang Lembah Eskol, karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa
Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati mereka itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sedang Tuhan menyertai kita." Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Aku Tuhan. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku, namun tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan. Jadi 40 tahun lamanya, kamu harus menanggung akibat kesalahanmu. Tuhan itu berpanjang dan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua dan Kaleb. Nah, gimana adik-adik firman video tadi yang bercerita tentang 12 pengintai. Mereka adalah orang-orang suruhan yang dipilih langsung oleh Musa dan Harun untuk mengintai tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu adalah tanah permai, tanah perjanjian Tuhan buat bangsa Israel. Siapakah di antaranya? Ada dua yang kalian kenal. Yang pertama adalah Yosua, dan yang kedua adalah Kaleb bin Yefune. Di mana pada saat itu Musa dan Harun memerintahkan 12 orang untuk mengintai tanah Kanaan. Lalu pergilah mereka menuju ke tanah Kanaan sana dan melihat bahwa tanah di situ itu gemuk dan juga penuh dengan anggur. Artinya tanah itu adalah tanah yang sangat diberkati. Di saat mereka pulang kembali ke Israel, mereka berkata, apakah mereka berkata tentang yang baik? Tidak. Mereka berkata tentang yang buruk-buruk. Mereka berkata tentang penduduk-penduduk di sana yang besar-besar. Mereka berkata tentang orang-orang yang saling memakan. Mereka mengatakan hal yang tidak baik, adik-adik. Sebagai pengintai yang dipilih sebenarnya oleh hamba Tuhan, yaitu Musa dan Harun, tetapi mereka membawa kabar buruk. 10 orang membawa kabar buruk, tetapi 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb bin Yefune, membawa kabar yang benar, yaitu yang menguatkan hati para orang Israel, bahwa tanah itu adalah tanah perjanjian yang diberikan Tuhan buat bangsa Israel. Nah, firman hari ini berkata bahwa kita harus memiliki iman yang benar kepada Tuhan, di mana kita itu hanya berharap kepada nama-Nya, bukan dengan kekuatan kita, melainkan kekuatan yang daripada Tuhan.
Kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri. Walaupun masalah di depan itu mungkin adalah tantangan yang besar. Tetapi kita percaya di dalam nama Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita. Karena itu, milikilah iman yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, itulah firman hari ini. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh memberkati adik-adik di rumah ya. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Kak Indri, hari ini kita sudah belajar tentang 12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Betul sekali Kak, dalam cerita kali ini kita boleh belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan dan percaya akan firman-Nya. Betul. Selain itu, kita juga harus memiliki iman seperti Yosua dan Kaleb, supaya kita juga menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berkemenangan. Nah adik-adik, kali ini kita akan menghafalkan ayat hafalan di minggu ini. Ayat hafalannya terdapat dalam Mazmur pasal 27 ayat 1b. Bunyinya, Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar. Kita ulangi sekali lagi ya adik-adik, suaranya lebih keras. 1, 2, 3. Mazmur pasal 27 ayat 1b. Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar. Amin. Keren, semuanya sudah memuji dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Sekarang saatnya untuk berkreasi. Sudah siap bahan-bahannya? Ayo kita mulai. Sekarang kita lihat yuk keseruan ibadah kalian minggu lalu. Ruben, Simeon, Yehuda, Isakar, Zebulon, dan Naftali, Gad, Asyer, Manasye, Efraim, Benyamin. Ruben, Simeon, Yehuda, Isakar, Zebulon, dan Naftali, Gad, Asyer, Manasye, Efraim, Benyamin. Ruben, Simeon, Yehuda, Isakar, Zebulon, dan Naftali, Gad, Asyer, Manasye, Efraim, Benyamin. Ruben, Simeon, Yehuda, Isakar, Zebulon, dan Naftali, Gad, Asyer, Manasye, Efraim, Benyamin. Ruben, Simeon, Yehuda, Isakar, Zebulon, dan Naftali, Gad, Asyer, Manasye, Efraim, Benyamin. Ruben, Simeon, Yehuda, Isakar, Zebulon, dan Naftali, Gad, Asyer, Manasye, Efraim, Benyamin. Berarti
Yesus engkaulah permata hatiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Hai Ruth, gimana ibadahnya hari ini? Luar biasa bukan? Keren, karena Ruth bisa ibadah bersama teman-teman di rumah. Ruth jadi happy. Benar Kak, firman kali ini mengajarkan kita untuk selalu percaya dan mengandalkan Tuhan. Benar, karena hanya satu-satunya Tuhan Yesus yang menjadi penolong buat kita. Jadi kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, mari adik-adik semuanya lipat tangan, tundukkan kepala, tutup matanya, kita akan berdoa. Terus juga ya. Nah adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, jikalau pada hari ini kami juga boleh memuji Tuhan. Biarlah semua puji-pujian hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami belajar ya Tuhan melalui firman hari ini untuk memiliki iman yang benar di dalam Engkau, supaya kami tetap bisa kuat dalam menghadapi setiap masalah yang kami hadapi. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga untuk orang tua kami, Tuhan yang akan memberkati mereka, Tuhan yang akan memberikan mereka kekuatan dan kesehatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai adik-adik.